Di dalam Kristus, bacaan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai dengan 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita seorang pecinta kopi, merasakan kopi, entah itu kopi robusta, kopi arabica, atau campuran robusta dan arabica, dari kopi Gayo, kopi Lampung, kopi Temanggung, kopi Manggarai, kopi Toraja, kopi Papua, dan kopi-kopi yang lain, sebuah ekspresi kenikmatan dalam secangkir kopi itu seringkali bisa diungkapkan. Apakah yang dipikirkan Tuhan ketika menciptakan kopi? Saking enaknya, saking lezatnya kopi itu, kita bertanya demikian. Kita kehilangan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan keajaiban rasa kopi itu. Kira-kira apa ya yang dipikirkan Tuhan ketika menciptakan kopi? Dan para penyaji kopi tidak kehilangan kreativitas mereka mengemas biji-biji kopi itu dalam kemasan yang menggoda. Kreatif. Kalau Tuhan begitu kreatif menciptakan kopi, apalagi
ketika Tuhan menciptakan kita manusia. Dalam Mazmur 139 kita diajak untuk mengagumi misteri keajaiban keberadaan kita sebagai manusia. Kitab suci mencatat bagaimana kreativitas kasih Allah kepada manusia dimulai dari kisah penciptaannya. Ketika kita semua diciptakan, Tuhan Allah berpikir. Tuhan Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan secitra dengan Allah. Mazmur 8 melengkapinya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan semarak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah manusia diciptakan dengan begitu kreatif oleh Tuhan. Karena kita diciptakan secitra dengan Tuhan pencipta kita. Ternyata Tuhan bukan hanya kreatif menciptakan kita, tetapi juga kemudian kreatif mencintai kita. Karena akhirnya manusia yang diciptakan sungguh amat baik, secitra dengan Allah itu dengan kehendak bebasnya. Kemudian jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah tidak menghendaki satupun dari kita, dari ciptaannya hilang dan binasa. Maka Allah secara kreatif melalui Yesus Kristus, sabda yang mencipta dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sabda yang sama adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia adalah Emmanuel. Dan itu persis antifon Kidung Maria, O Emmanuel, yang akan kita nyanyikan pada malam hari ini. Allah menyelamatkan manusia dengan kreativitas. Kalau dulu secitra dengan Allah, sekarang dikembalikan untuk secitra dengannya. Dengan mengutus anaknya, firman yang mencipta menjadi firman yang menjelma, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nanti pada hari raya Paskah kita akan kagum lagi. Karena cara penyelamatan Allah itu bukan hanya menjadi manusia, tetapi juga mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka sungguh Allah menciptakan kita secara kreatif dan mencintai kita secara kreatif. Malam ini tema novena hari ke-8 adalah menemukan jalan kreatif untuk menghadirkan kasih Allah. Kalau Allah sudah secara kreatif menciptakan kita dan sudah secara kreatif mencintai kita, maka kita pun dipanggil untuk secara kreatif menghadirkan kasih Allah. Bacaan yang kita baca tadi memberikan contoh bagaimana kreatif menghadirkan kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 8:26 ayat 26 sampai dengan 40 bercerita tentang Filipus, satu di antara 12 murid yang dipilih oleh Tuhan, mewartakan Kristus ke pinggiran, ke Samaria, terus ke pinggiran, kepada sida-sida orang Ethiopia. Dan bagaimana ia mewartakan Kristus itu? Yang pertama,
bahwa Filipus itu taat kepada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mengatakan pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu, maka Filipus pun mendekati sida-sida orang Etiopia itu, mendekati orang itu. Jadi yang pertama, Filipus menjumpai sida-sida dari Etiopia. Jadi perjumpaan itu sangat penting. Kalau kita mau menghadirkan kasih Tuhan, maka kita harus menjumpai orang. Bahkan orang-orang yang paling pinggir sekalipun. Orang-orang pinggiran. Dan setelah menjumpai sida-sida dari Etiopia itu, Filipus memiliki keberanian untuk menyapa dan bersaksi tentang Yesus. Ketika mulai dibaca nas dari kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Mesias yang menderita itu, maka dengan berani Filipus bersaksi bahwa itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah utusan Allah Mesias yang telah diramalkan dalam perjanjian lama melalui kitab Nabi Yesaya itu. Jadi selain menjumpai juga menyapa dan harus berani bersaksi tentang Yesus. Dan akhirnya ketaatan Filipus kepada Roh Kudus itu menghasilkan sebuah tindakan pembaptisan. Akhirnya seorang Etiopia yang adalah orang asing itu, bukan orang Yahudi, seorang sida-sida itu mengakui imannya, mengatakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Filipus memberi contoh kepada kita untuk menghadirkan kasih Allah kepada orang yang dijumpainya. Maka kita pun orang-orang yang dibaptis dipanggil juga untuk taat kepada Roh Kudus. Dan taat kepada Roh Kudus ini, saudari dan saudara, mengandaikan kita untuk senantiasa mendengarkan, baik secara pribadi maupun secara komuniter. Paus Fransiskus menekankan yang disebut sinodalitas, sunhodos, artinya berjalan bersama, mendengarkan Roh Kudus di dalam komunitas dan mengikuti gerak Roh Kudus itu. Karena yang melahirkan orang-orang beriman adalah Roh Kudus, yang melahirkan gereja adalah Roh Kudus. Dan kalau kita melakukan itu semua, maka gereja akan hidup. Menutup renungan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tentu ingat bukan kisah kopi lagi ya. Sekarang kita bergerak ke kisah Nokia dan BlackBerry. Kita masih ingat dulu yang namanya Nokia itu, merek yang luar biasa untuk HP. Semua orang kalau sudah memegang Nokia itu sudah menjadi seseorang yang luar biasa. Tetapi sekarang saya tanya di ruangan ini, ada enggak yang punya Nokia? Pasti tidak ada. Kita punyanya Samsung, Oppo, atau iPhone. Nokia sudah lama tidak ada, apalagi BlackBerry. Mengapa Nokia tumbang? Setidaknya ada 5 sebab. Yang pertama, lambat bergerak. Tetap mau memakai pola lama. Yang lain Android, tetap Symbian. Yang kedua, tidak peduli pada konsumen. Yang ketiga, tidak mau inovasi. Mereka puas dengan keberhasilan yang dimiliki, namun gagal untuk mengikuti perkembangan zaman, gagal berinovasi. Yang keempat,
tidak mendengar masukan. Yang kelima, sombong melebih-lebihkan kekuatan merek. Jangan sampai gereja itu seperti Nokia. Lambat bergerak, kita harus bergegas bergerak. Tidak peduli konsumen, tidak pernah mendengarkan jemaat atau umat. Tidak mau inovasi, tertutup kepada kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak mau mendengar masukan, hierarkis pastor sentris. Tidak menekankan kolaborasi dan sinodalitas. Tidak mendengar masukan kalau kurang mendengar. Atau sombong melebih-lebihkan, kita ini Katolik, hebat dari dulu Katolik. Jangan sampai kita tumbang seperti Nokia. Ya tentu saja Nokia sebuah merek. Kita tidak akan tumbang karena kita diciptakan, digerakkan oleh Roh Kudus. Maka jalan kita harus mendengarkan Roh Kudus di dalam diri kita secara pribadi maupun di dalam komunitas kita. Maka mencintai dalam tema hari ini, menemukan jalan kreatif untuk menghadirkan kasih Allah. Kita semua diundang untuk mendengarkan Roh Kudus yang bekerja secara pribadi maupun dalam komuniter, untuk menemukan cara-cara, yaitu melalui kehadiran kita, melalui keberanian kita, dan melalui langkah-langkah inovatif gereja di dalam memberikan kesaksian di tengah dunia yang terus bergerak. Semoga Advent Novena Natal ini menyiapkan kita untuk menyambut Kristus yang lahir, yang adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.